Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Alhamdulillah di kesempatan ini saya hanya ingin sedikit sharing terkait dengan salah satu seruan penting yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu seruan dari Allah untuk udkhulu fis-silmi kafah, yaitu agar kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Kenapa kita diminta oleh Allah diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah? Ya, tentu kita sudah yakin dan kita benar-benar telah mengetahui kalau kita sudah meyakini Islam ini sebagai agama yang hak, tentu kita perlu merenungkan, sudahkah kita menjalani Islam, sudahkah kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Allah memerintahkan seperti itu, tentu ada tuntutan kenapa kita perlu masuk dalam Islam secara kafah, karena Islam ini adalah dinullah, agama Allah yang memang syamil wa kamil, agama yang sempurna dan paripurna, bahasanya kurang lebih begitu ya. Maka seakan-akan kita ini disuruh untuk mengingat kembali, apakah kita ini sudah masuk Islam secara kafah ataukah belum. Kalau sudah, maka apa bukti konkretnya? Kalau Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna dan paripurna, tentu itu bukan sekedar sebuah retorika semata, tapi itu adalah sesuatu yang sudah terbukti secara fakta, baik fakta akademis maupun fakta historis, kalau bahasa gitu ya. Bagaimana bisa demikian? Tentu Islam ini sebagai agama yang syamil wa kamil, yang menyeluruh, Allah telah memberikan panduan dengan komplit, panduan dengan lengkap dalam semua aspek kehidupan, tanpa terkecuali. Maka orang yang benar-benar mendalami secara jernih di dalam panduan Islam, maka akan didapati bahwa Islam ini, Masya Allah, panduannya itu meliputi semua aspek kehidupan kita, dari aspek keluarga, aspek pribadi, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek sosial, dan lain sebagainya, sampai aspek-aspek yang lebih dari itu. Salah satu contoh aspek misalkan adalah aspek pendidikan. Maka ini juga perlu jadi catatan buat kita. Apakah seruan dari Allah untuk kita masuk ke dalam Islam secara kafah ini sudah terbukti kita lakukan, salah satunya dalam aspek pendidikan. Sudahkah kita menjadikan pendidikan kita ini panduannya adalah panduan dari Islam, panduan dari wahyu Allah, panduan dari syariat ini? Maka menjadi satu bukti yang nanti akan perlu jadi bahan renungan kita, apakah panduan pendidikan kita ini sudah
memiliki panduan sesuai dengan yang Allah tuntunkan, ataukah justru sebaliknya dalam hal pendidikan ternyata kiblat kita bukannya kepada kiblat syariat Islam, tapi kiblatnya kepada ghairul Islam. Coba kita cek. Banyak sekali. Di antaranya misalkan justru naudzubillah ya, kita tidak berharap bahwa kita ini justru malah terjerumus pada konsep-konsep pendidikan yang diusung oleh peradaban kafir barat dan juga peradaban ghairul Islam yang lain. Tidak kita harapkan itu. Tapi tidak dipungkiri hari ini justru banyak yang menjadikan konsep-konsep pendidikan di barat itu sebagai kiblatnya. Betapa banyak hari ini katakanlah misalkan lembaga-lembaga pendidikan yang bahkan itu memakai stempel Islam, tapi rujukannya bahkan dengan bangga menjadikan akreditasinya itu dinisbatkan kepada mereka. Contoh di kampus-kampus luar negeri yang terkenal, Harvard University atau Cambridge University, itu beberapa lembaga-lembaga Islam itu seakan-akan dengan bangga menjadikan kampus-kampus tersebut sebagai yang dianggap sebagai acuan ya, barometer pendidikan. Dan mungkin bahkan hari ini banyak yang mengeluhkan pendidikan barat. Contoh yang dikenal sebagai pendidikan yang terbaik katanya di Finlandia misalkan. Nah, di Finlandia ternyata walaupun mungkin entah itu parameter yang mereka buat ya di Finlandia sebagai pendidikan terbaik, tapi lihatlah masyarakatnya, apa hasilnya? Justru kasus masyarakat yang mati karena bunuh diri itu Finlandia termasuk di antara negara yang menduduki peringkat tinggi angka bunuh dirinya. Naudzubillah. Itu menandakan apa? Nah, berarti ada yang salah di sistem pendidikannya itu. Karena mungkin orientasinya atau apa. Nah, kenapa kita tidak kembali kepada Islam? Nah, Islamlah yang sejatinya akan memberikan panduan yang istimewa, panduan yang sempurna, panduan yang istimewa, ya, yang paripurna, ya, yang sudah terbukti menghasilkan orang-orang besar dengan Islamnya. Ya. Kita tahu tokoh-tokoh yang Masya Allah, Al-Khwarizmi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Al-Haytham, ada ulama-ulama lain yang Masya Allah kapabilitas ilmunya tidak diragukan ya. Baik yang di masa dahulu maupun masa-masa kebesaran Islam setelahnya. Dan ini patut menjadi pemikiran buat kita umat Islam. Kenapa kita tidak kembali merujuk kepada syariat kita yang penuh insya Allah lebih penuh keberkahannya, dan bahkan panduannya pun masih ada hingga hari ini yang dicatat dalam kitab-kitab para ulama ya. Itu yang mestinya kita jadikan panduan, bukan lagi berkiblat pada peradaban ghairul Islam yang nyata-nyata orientasi mereka justru orientasinya tidak lebih dari orientasi dunia ya. Dan itu banyak menjangkiti kita umat Islam ini, naudzubillah. Maka umat ini insya Allah akan bangkit ketika kembali
kepada panduan agamanya, yaitu panduan Islam, termasuk dalam hal pendidikan. Maka benarlah kalimat Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan la yaslihu akhira hadil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak akan bisa diperbaiki umat akhir ini kecuali dengan diperbaiki dengan apa yang telah umat awal dahulu memperbaiki, yaitu generasi terbaik, generasi sahabat dan generasi tabi'in dan generasi tabi'un tabi'in yang memang disebutkan sebagai generasi terbaik. Dan tentu mereka panduannya tidak lain adalah panduan dari wahyu, panduan dari ad-dinul Islam, syariat Allah yang mulia ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.